Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang jalur pendakian daripada salik di dalam suluknya. Sebelumnya telah kita bahas tentang pencapaian pendakian sang salik di dalam suluknya, yaitu taubat, mujahadah, halwa, uzlah. Lalu kemudian kita akan menjelaskan tentang zuhud. Adapun Imam Al-Qushayri telah menjelaskan di dalam kitab Ar-Risalah, zuhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhda fid dunya wa muntiqa
faqtaribu minhu fa innahu yulaqanul hikmah. Jika di antara kamu sekalian melihat orang laki-laki yang selalu zuhud dan berbicara benar, maka dekatilah dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang mengajarkan kebijaksanaan. Seorang maha guru berkata, ulama berbeda pendapat terkait masalah zuhud. Di antara mereka ada yang berpendapat yang dimaksud zuhud adalah meninggalkan hal atau perbuatan atau barang yang haram, karena yang halal diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kenikmatan kepada seorang hamba, lantas seorang hamba tersebut bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan setimpal. Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa meninggalkan hal yang haram adalah wajib dan hal yang halal adalah keutamaan. Orang yang meminimalkan harta dan selalu beribadah disebut orang yang sabar terhadap dirinya sendiri, rela terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lapang dada terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang zuhud kepada manusia dengan firman-Nya, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhirah liman ittaqa." Katakan, wahai Muhammad, kesenangan dunia adalah sebentar dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Selain itu terdapat beberapa ayat lain yang mencela kehidupan dunia dan menganjurkan hidup zuhud. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa apabila seseorang menafkahkan hartanya, selalu bersabar dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syara, alangkah lebih sempurnanya jika dia zuhud terhadap hal yang halal. Namun menurut para ulama yang lain, selayaknya bagi seorang hamba jangan memilih meninggalkan hal yang halal karena terpaksa. Jangan memilih mencari hal yang tidak ada faedahnya dari sesuatu yang tidak dibutuhkan, dan hendaklah memelihara pembagian rezeki yang telah ada. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki berupa harta yang halal, maka hendaklah bersyukur. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang hanya sekedar cukup, maka hendaknya jangan memaksakan diri mencari harta yang tidak berfaedah. Oleh karena itu, sabar lebih baik bagi orang yang fakir, sedangkan syukur lebih cocok, lebih relevan, lebih sesuai bagi orang yang memiliki harta yang halal. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, yang dimaksud dengan zuhud adalah memperkecil cita-cita, bukan memakan sesuatu yang keras, dan bukan pula memakai pakaian mantel yang kusut. Menurut As-Siri Sakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kenikmatan dunia, melarangnya dan mengeluarkannya dari para kekasihnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela jika mereka menikmati dunia. Menurut komentar lain, kata-kata zuhud dikutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Orang zuhud tidak akan bangga dengan kenikmatan dunia dan tidak pula akan mengeluh karena kehilangan dunia. Sedangkan menurut pendapat Abu Uthman, yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan kenikmatan dunia dan tidak memperdulikan orang yang dapat menikmatinya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqq yang merupakan guru beliau. Beliau mengatakan, zuhud merupakan sikap anti kemewahan dunia, tidak berkeinginan membangun pondok atau ribat dan masjid. Menurut Yahya bin Mu'al, zuhud membawa implikasi untuk mendermakan harta benda, sedangkan cinta membawa implikasi untuk mendermakan diri sendiri. Akan tetapi menurut Ibnu Jalla, yang dimaksud dengan zuhud adalah memandang kehidupan dunia hanya sekedar pergeseran bentuk yang tidak memiliki arti dalam pandangan. Oleh karenanya, ia akan mudah sirna. Di sisi lain, Ibnu Khafif berpendapat bahwa tanda-tanda zuhud adalah merasa senang untuk meninggalkan harta benda. Sementara yang dimaksud zuhud adalah hati merasa terhibur untuk meninggalkan berbagai bentuk kehidupan dan menghindarkan diri dari harta benda. Sedangkan menurut pendapat yang lain, yang dimaksud zuhud adalah jiwa merasa tenang untuk meninggalkan kehidupan dunia tanpa ada keterpaksaan. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Nasr Abadhi berkata, yang dimaksud orang zuhud adalah orang yang terisolir dalam kehidupan dunia, sedangkan yang dimaksud orang ma'rifat adalah orang yang terisolir dalam kehidupan akhirat. Menurut satu pendapat, barang siapa yang zuhudnya benar, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati di dunia ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan, seandainya songkok yang jatuh dari langit, maka ia tidak akan jatuh kecuali di atas kepala orang yang menginginkannya. Menurut Imam Al-Junaid, yang dimaksud zuhud adalah hati yang terhindar dari hal-hal yang negatif. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai tentang makna zuhud. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Yunus, dan ulama lainnya, arti zuhud ialah memperkecil cita-cita. Dalam pengertian ini terkandung beberapa indikasi zuhud, beberapa sebab yang muncul, dan beberapa arti yang telah ditetapkan. Menurut Abdullah bin Mubarak, arti zuhud ialah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai sikap cinta terhadap kefakiran. Sementara Syaqiq Al-Balkhi dan Yusuf bin Asbat sependapat dengan pandangan tersebut, yang juga mengandung beberapa indikasi zuhud. Oleh karena itu, seorang hamba tidak akan mampu untuk mengerjakan zuhud kecuali ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut Abdul Wahid bin Zaid, arti zuhud ialah meninggalkan dinar dan dirham. Sementara menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, arti zuhud ialah meninggalkan berbagai aktivitas yang mengakibatkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi telah mendengar Al-Junaid ditanya oleh Ruwaim tentang arti zuhud. Kemudian beliau menjawab, zuhud ialah memperkecil kehidupan dunia dan menghilangkan berbagai pengaruh yang ada di dalam hati. Menurut Syari Sakti, kehidupan yang zuhud tidak akan menjadi baik jika yang bersangkutan masih menyibukkan dirinya. Demikian juga orang yang berma'rifat. Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang zuhud. Kemudian beliau menjawab, zuhud ialah melepaskan tangan dari harta benda dan melepaskan hati dari kesenangan hawa nafsu. Shibli pernah ditanya tentang zuhud, kemudian beliau menjawab, zuhud ialah meninggalkan segala bentuk kehidupan dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Yahya bin Mu'al, orang tidak akan sampai pada hakikat zuhud kecuali dengan 3 hal. Pertama, perbuatan tanpa ketergantungan atau pamrih. Kedua, ucapan tanpa keinginan hawa nafsu. Lalu yang ketiga, kemuliaan tanpa kekuasaan. Menurut Abu Hafiz, zuhud tidak akan terrealisir kecuali di dalam hal yang halal. Demikian juga hal yang halal tidak akan terrealisir kecuali dengan zuhud. Abu Uthman berpendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada orang zuhud melebihi apa yang dikehendaki, memberikan kepada orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala selain apa yang dia kehendaki, dan memberikan kepada orang yang konsisten beribadah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Menurut Yahya bin Mu'al, orang yang zuhud akan membuat cuka dan biji sawi sebagai obat, sedangkan orang yang berma'rifat akan membuat minyak misik dan anbar sebagai parfum. Sementara menurut Hasan al-Basri, arti zuhud ialah benci terhadap orang yang menyukai harta kekayaan dan apa-apa yang dimilikinya. Sebahagian ulama telah ditanya, apakah zuhud itu? Meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Begitu jawabnya. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Dhunun al-Misri, kapan saya harus berzuhud? Kemudian beliau menjawab, ketika engkau sudah mampu untuk mengasingkan dirimu. Muhammad bin Fadl berkata, mengutamakan zuhud ketika dalam keadaan kaya atau serba cukup, dan mengutamakan fitnah cobaan ketika dalam keadaan fakir atau sangat butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka sangat butuh apa yang mereka berikan. Al-Qattani pernah berkata, berbagai persoalan yang tidak pernah diperselisihkan oleh ulama Kufah, Madinah, Irak, dan Syam adalah tentang zuhud, kemurahan jiwa atau hati, dan memberikan nasihat kepada orang lain, yakni tidak seorang pun dari ulama yang berpendapat bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan perilaku yang tidak terpuji.
Yahya bin Mu'adz telah ditanya oleh seseorang, kapan saya dapat memasuki tempat pesanggrahan tawakal, memakai selendang zuhud dan duduk bersama orang-orang yang zuhud? Kemudian beliau menjawab, apabila engkau telah mampu melatih jiwamu secara samar-samar dalam batas-batas yang seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepadamu selama 3 hari, jiwamu tidak akan menjadi lemah. Apabila engkau tidak sampai pada kedudukan ini, maka dudukmu dipermadani orang-orang yang zuhud adalah sia-sia belaka, sehingga engkau mengalami atau mendapati kecacatan. Bishr al-Mafi berpendapat, zuhud ibarat benda milik yang tidak memperoleh tempat kecuali di hati yang suci bersih. Muhammad bin Asyad al-Bikindi berkata, barang siapa yang membahas tentang zuhud dan memberikan peringatan, tapi dia mencintai harta mereka, maka cintanya terhadap akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hatinya. Menurut suatu pendapat, apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia diberi hikmah di dalam hatinya. Sebahagian ulama pernah ditanya, untuk apa zuhud? Kemudian berkata, untuk kepentingan diriku. Menurut Ahmad bin Hambal, zuhud terbagi menjadi 3. Pertama, meninggalkan hal yang haram. Ini zuhud orang yang awam. Kedua, meninggalkan hal yang halal. Ini zuhud orang yang istimewa. Ketiga, meninggalkan segala hal yang menyibukkan sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zuhud orang yang bermakrifat. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala. Sebahagian ulama pernah ditanya, kenapa engkau zuhud? Kemudian beliau menjawab, karena apabila saya meninggalkan hal-hal yang banyak, maka kecintaanku terhadap hal-hal yang sedikit akan menjadi hilang atau jauh. Yahya bin Mu'adz berkata, dunia bagaikan pengantin perempuan. Barang siapa yang menginginkannya, bersikaplah lembut, lemah lembut terhadap tukang sisir rambutnya. Orang yang zuhud akan menghitamkan muka pengantin, mencukur rambutnya, dan membakar pakaiannya. Sedangkan orang yang ma'rifat akan selalu sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh kepadanya. Imam Al-Qushairi telah mendengar Asari Sakti berkata, saya telah membiasakan diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zuhud. Segala sesuatu yang kuinginkan telah kuperoleh kecuali meninggalkan orang banyak. Oleh karena itu saya belum sampai dan belum memperolehnya. Menurut satu pendapat, orang-orang yang zuhud tidak akan keluar kecuali pada dirinya sendiri, karena mereka tidak menginginkan kenikmatan yang fana, tidak menginginkan kenikmatan yang lenyap, tidak abadi, yaitu dunia. Akan tetapi menginginkan kenikmatan yang abadi, yaitu akhirat. Menurut Nasr Abadi, yang dimaksud zuhud adalah mempertahankan darah orang-orang yang zuhud dan menumpahkan darah orang-orang yang ma'rifat. Sedangkan menurut Hatim Al-Asam, yang dimaksud orang yang hendak zuhud adalah orang yang mampu menyerbu atau menyerang hawa nafsunya sebelum kecerdikan akal pikirannya timbul. Imam Al-Qushairi telah mendengar Fudail bin Iyad berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala kejelekan di dalam satu rumah dan menjadikan cinta terhadap kehidupan dunia sebagai kuncinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala kebaikan di dalam satu rumah dan menjadikan zuhud sebagai kuncinya.
Lalu pencapaian suluk, makom pencapaian lainnya adalah diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah jangan menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah berkata dengan baik atau diam. Uqbah bin Amir menceritakan, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah keselamatan itu, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ihfad alaik lisanak walayasa'aka baitak wabki ala khati'atik. Jagalah mulutmu, perluaslah rumahmu untukmu, dan menangislah atas dosa-dosamu. Diam adalah pondasi keselamatan dan merupakan sikap penyesalan terhadap berbagai celaan. Oleh karena itu, kewajiban diam ditetapkan oleh syarak, ditetapkan oleh perintah dan larangan. Sedangkan diam pada saat-saat tertentu adalah sifat para pemimpin, sebagaimana ungkapan bahwa bicara pada tempatnya termasuk perilaku yang baik. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, barang siapa yang mendiamkan kebenaran, maka dia ibarat setan yang bisu. Sikap diam sambil memperhatikan merupakan bagian dari perilaku orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibaca, hendaklah didengarkan dan diperhatikan agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain berfirman yang mengabarkan kepada jin atas kehadiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir, mereka berkata kepada sesamanya, diamlah, perhatikanlah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Sunyi senyaplah segala sesuatu suara karena takut kepada Yang Maha Pengasih, sehingga tiada engkau dengar kecuali suara halus atau bunyi telapak kaki. Menyimpan mulut di depan orang yang diam merupakan sikap yang bijak untuk menghindari kebohongan, untuk menghindari umpatan dan kekejaman raja. Di dalam pengertian ini, seorang penyair menggambarkan, saya berpikir apa yang saya ucapkan. Jika kita telah berpisah, saya tetapkan ungkapan sanggahan. Dengan sungguh-sungguh saya melupakan. Jika kita bertemu, dan saya akan berkata ketika mengadakan diplomasi. Di dalam syair yang lain juga diungkapkan, bagimu hendaknya menahan ucapan, sehingga ketika engkau mampu menguatkan orang yang bertemu denganmu, maka engkau dapat melupakannya. Di dalam syair yang lain juga dikatakan, saya telah mendengar ungkapan yang dapat menghiasi pemuda, diam lebih baik.
bagi orang yang memperhatikan menyimpan ucapan membawa implikasi kematian. Dianggap melaksanakan cinta kasih jika bersikap diam. Diam terbagi menjadi dua, yaitu diam secara lahir dan diam secara batin. Orang yang tawakal hatinya akan selalu diam atau tenang dengan meninggalkan berbagai tuntutan ekonomi. Sedangkan orang yang bermakrifat hatinya akan selalu diam atau tenang dengan mempertemukan ketetapan hukum melalui sikap yang baik. Oleh karena itu, perbuatan yang baik adalah hal yang dapat dipercaya. Sedangkan ketetapan yang baik adalah hal yang dapat diterima. Terkadang yang menyebabkan diam adalah heran. Apabila pengetahuan tentang sifat yang mengejutkan telah muncul, maka ungkapan yang mengandung pelajaran akan menjadi tumpul. Tidak ada keterangan dan pemikiran. Oleh karena itu, tempat-tempat pertemuan akan menjadi sirna. Tidak ada ilmu dan perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma yajma'ullahu rasula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana. Ingatlah hari di waktu Allah Ta'ala mengumpulkan para rasul, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruan? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan bagi kami tentang itu. Jika mereka mengetahui apa yang terkandung di dalam pembicaraan merupakan hal-hal yang negatif dan merupakan bagian dari hawa nafsu, memperlihatkan sifat-sifat terpuji, suka membedakan berbagai kesulitan dengan sikap yang baik, dan mengetahui berbagai hal negatif yang lainnya, maka mereka memiliki sifat yang sama dengan orang-orang yang terlatih. Sifat ini merupakan bagian dari kekuatan pondasi mereka untuk menghindarkan diri dan untuk menyantuni orang lain. Di dalam suatu cerita, Daud At-Tai ketika hendak memasuki rumahnya, beliau berbalik bermaksud untuk menghadiri tempat pengajian yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Karena dia adalah seorang muridnya, dia duduk bersama teman-temannya dan tidak membicarakan satu masalah pun. Ketika dirinya telah kuat dan mampu melaksanakan perilaku tersebut selama 1 tahun, dia lebih senang duduk di rumahnya dan mengutamakan uzlah. Imam Al-Qushairi mendengar Bishr bin Harith mengatakan, jika bicaramu membuatmu kagum, maka diamlah. Namun jika diammu membuatmu kagum, maka berbicaralah. Menurut Sahal bin Abdullah, tidak dibenarkan bagi seseorang diam sehingga dia berkhalwat, dan tidak dibenarkan bagi seseorang bertaubat sehingga dia diam. Abu Bakar Al-Farisi berkata, barang siapa yang tidak membiasakan diri diam, maka segala urusannya akan menjadi sia-sia, meskipun dia adalah orang yang diam. Diam tidak hanya sebatas pada mulut, tetapi juga pada hati dan seluruh anggota badan. Sebahagian ulama berkata, barang siapa yang tidak mampu menahan diam, maka bicaranya akan sia-sia. Imam Al-Qushairi telah mendengar Mimshad Ad-Dinawari berkata, ahli hikmah akan mewariskan ilmu hikmahnya dengan diam dan akal pikiran. Abu Bakar Al-Farisi pernah ditanya tentang diamnya hati. Kemudian beliau menjawab, meninggalkan kesibukan masa yang telah lampau dan masa yang akan datang. Menurutnya, jika seseorang yang pembicaraannya ditentukan dan dia harus berbicara, maka hendaknya dia membatasi diam.
Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, berbicaralah dengan orang lain seminimal mungkin, dan berbicaralah dengan Tuhanmu semaksimal mungkin, agar hatimu dapat melihat Tuhanmu. Dzunun al-Misri pernah ditanya oleh seseorang, siapa orang yang paling mampu menjaga diri? Beliau menjawab, yaitu orang yang betul-betul menjaga mulutnya. Menurut Ali bin Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu 2 pintu dan menjadikan mulut 4 pintu. 2 bibir memiliki 2 daun pintu dan beberapa gigi juga memiliki 2 pintu. Menurut satu riwayat, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan batu kecil di dalam mulutnya agar bicaranya dapat diminimalkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Hamzah al-Baghdadi adalah orang yang bicaranya baik. Suatu saat Hatif berkata kepadanya, "Engkau telah berbicara dengan baik, tetapi diam tentu akan lebih baik." Setelah kejadian itu, dia tidak pernah berbicara sampai dia meninggal dunia. Imam Syibli berkata, apabila menyampaikan materi kajiannya, tak seorang pun yang hadir akan bertanya. Dia berkata dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu wa hum la yantiqun." Perkataan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka telah tiba karena mereka aniaya, sedangkan mereka tidak dapat bercakap-cakap. Diam terkadang juga terjadi bagi orang yang berbicara karena di antara kaum ada orang yang lebih baik bicaranya. Saya telah mendengar Ibnu Samak berkata, antara Syah Al-Karmani dan Yahya bin Mu'adz terdapat ikatan persaudaraan, terdapat ikatan persahabatan. Syah tidak pernah menghadiri suatu pengajian. Suatu saat ketika Syah ditanya tentang hal tersebut, kemudian Syah menjawab, "Yang benar seperti ini." Mereka selalu mendekati Syah hingga suatu saat dia menghadiri pengajian dan duduk di sebelah pinggir tepi yang tidak diketahui oleh Yahya bin Mu'adz. Ketika Yahya hendak berbicara, menyampaikan materi pengajian, dia diam sejenak. Setelah itu Yahya bertanya, "Siapa di antara kamu sekalian yang bicaranya lebih baik dan lebih menggetarkan daripada diriku?" Syah menjawab, "Saya tegaskan kepada kamu sekalian, yang benar adalah ketidakhadiranku di tempat pengajian ini." Diam kadang-kadang terjadi bagi orang yang sedang berpidato karena terkandung satu pengertian bagi orang-orang yang hadir, yakni orang yang tidak suka mendengarkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi materi pidatonya, sehingga memberikan gairah dan kesenangan bagi orang yang tidak menyukai. Saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq rahimallahu ta'ala berkata, begitu yang disampaikan oleh Imam Al-Qushayri. Suatu saat saya tidak bisa menghadiri pengajian di Murwah karena ada halangan untuk pulang ke Naisabur. Saya merasa berat karena sudah menempuh separuh perjalanan. Ketika tidur saya memimpikan bertemu dengan seseorang. Dia berkata kepadaku, "Jangan bersikeras keluar dari kota ini karena kelompok jin sangat ingin mendengarkan pidatomu, dan mereka telah hadir di tempat pengajianmu. Oleh karenanya alangkah baiknya jika engkau menyampaikan materi pengajian." Sebagian ahli hikmah telah berkata, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu mulut
dua mata dan dua telinga, agar dia dapat mendengar dan melihat kebanyakan dari apa yang dia katakan. Ibrahim bin Adham pernah diundang. Ketika beliau sedang duduk, orang-orang yang hadir mengumpat. Beliau berkata dengan bahasa ironi, "Di samping kita terdapat orang yang makan daging sesudah makan roti, sedangkan kamu sekalian memulai dengan makan daging." Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah di antara kamu sekalian suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentu akan benci memakannya. Menurut sebahagian ahli hikmah, diam adalah mulut orang yang bijaksana. Menurut sebahagian yang lain, belajar diam sama halnya dengan belajar bicara. Belajar bicara akan memberikan petunjuk, dan belajar untuk dapat diam akan menjaganya. Menurut satu pendapat, keselamatan mulut adalah diam. Sebagian yang lain juga berpendapat perumpamaan mulut bagaikan hewan buas. Apabila tidak diikat, ia akan menganiaya. Abu Hafs pernah ditanya, bagi seorang wali keadaan apa yang lebih utama? Kemudian Abu Hafs menjawab, seandainya orang yang berbicara mengetahui resiko pembicaraan, dia tentu pasti akan diam. Dan seandainya dia mengetahui resiko diam, dia tentu pasti terus-menerus akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipanjangkan umurnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dia dapat berkata, agar dia mendapatkan petunjuk menuju kebaikan. Menurut satu pendapat, puasa orang awam dengan mulut, puasa orang yang berma'rifat adalah dengan hati, dan puasa orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dengan ketinggian rahasia akal dan pikiran. Sebahagian ulama berkata, saya mengekang mulutku selama 30 tahun sehingga tidak pernah mendengar sesuatu kecuali yang keluar dari hatiku. Setelah itu saya mengekang hatiku selama 30 tahun sehingga tidak pernah mendengar sesuatu kecuali yang keluar dari mulutku. Menurut ungkapan sebahagian ulama yang lain, seandainya mulutmu tidak bisa berbicara, engkau tak akan lepas dari ucapan hati. Seandainya engkau menjadi orang yang buruk, engkau tak akan lepas dari ucapan dirimu sendiri. Dan seandainya engkau berusaha secara optimal, jiwa ruhmu tak akan berbicara denganmu, karena ia akan menyimpan rahasia yang tersembunyi. Menurut satu pendapat, orang yang bodoh adalah kunci kematian. Menurut yang lain, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tidak berbicara dia akan hancur. Sedangkan orang yang ma'rifat, jika tidak berbicara dia akan kuat. Fudail bin Iyad berkata, barang siapa yang bicaranya lebih banyak daripada perbuatannya, maka inti bicaranya adalah sedikit kecuali ucapan yang dibutuhkan. Lalu kemudian pencapaian atau pendakian makom dari salik, dari suluknya, yang selanjutnya yaitu takut atau khauf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan karena takut dan loba. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar man baka min khasyatillahi ta'ala hatta yalijad laban fi dhar wa la yajtami' ghubar fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi man akhara abdin abada.
Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada air susu yang masuk pada teteknya, dan tidak akan berkumpul debu-debu dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta asap api jahanam di tempat sampah seorang hamba. Anas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya engkau mengetahui apa yang saya ketahui, pasti engkau akan tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Menurut pendapatku, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qushayri. Takut memiliki arti yang berhubungan dengan masa yang akan datang, karena orang akan takut menghalalkan hal yang makruh dan meninggalkan hal yang sunnah. Hal ini tidak begitu penting kecuali jika membawa dampak positif di masa yang akan datang. Jika pada saat sekarang hal itu muncul, maka pengertian takut tidak terkait. Sedangkan pengertian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah takut kepada siksaannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya agar takut kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kepadaku jika engkau orang yang beriman. Lalu kemudian Allah juga berfirman, "Fa iyya farhabun." Hanya kepadaku hendaklah engkau takut. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang mukmin karena ketakutannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka itu malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Imam Al-Qushayri telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala berkata, takut memiliki beberapa tingkatan, yaitu khauf, khasyah, dan haibah. Khauf merupakan bagian dari syarat-syarat iman dan hukum-hukumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa khafun in kuntum mu'minin." Takutlah kepadaku jika engkau orang yang beriman. Khasyah merupakan bagian dari syarat-syarat ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Hanya yang takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama di antara hamba-hambanya. Sedangkan haibah merupakan bagian dari syarat-syarat ma'rifat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ayuhadzirukumullahu nafsah." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Imam Al-Qushayri mendengar Abu Hafiz berkata, takut adalah cambuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipergunakan untuk meluruskan orang-orang yang lari dari pintunya. Abul Qasim Al-Hakim berpendapat, khauf atau takut memiliki dua bentuk, yaitu rahbah dan khasyah. Yang dimaksud orang yang rahbah adalah orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat kata rahiba dan haroba boleh diungkapkan karena keduanya memiliki arti satu, seperti kata yadhuba dan jaladha. Sebagai contoh, apabila dia lari, maka dia dapat ditarik dalam pengertian hawa nafsunya, seperti para pendeta yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, apabila mereka ditarik oleh kendali ilmu dan mereka melaksanakan atau menggerakkan kebenaran syariat, maka pengertian tersebut disebut sebagai khasyah. Imam Al-Qushayri telah mendengar Abu Hafiz berkata, takut ibarat lampu hati yang dapat menunjukkan kebaikan dan keburukan.
Imam Al-Qushairi juga telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, yang dimaksud takut adalah keadaan diri yang tidak menginginkan sebuah harapan dan keterlambatan. Demikian juga Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, yang dimaksud orang yang takut adalah orang yang lebih kuat kepada dirinya sendiri daripada takut kepada syaitan. Menurut Ibnu Ad-Jadlah, yang dimaksud orang yang takut adalah orang yang aman dari berbagai hal yang menakutkan. Menurut satu pendapat, yang dimaksud orang yang takut adalah bukan orang yang menangis dan orang yang mengusap kedua matanya, tetapi yang meninggalkan sesuatu karena takut disiksa. Ibnu Iyadh telah ditanya oleh seseorang, mengapa saya tidak pernah melihat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian beliau menjawab, jika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan melihat orang yang takut kepadanya. Karena tidak ada orang yang dapat melihat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang takut kepadanya. Sama halnya perempuan yang kehilangan anaknya akan melihat perempuan yang juga kehilangan anaknya. Yahya bin Mu'al berpendapat, keturunan Adam yang miskin seandainya takut kepada api neraka, sebagaimana dia takut kepada kefakiran, maka dia akan masuk surga. Menurut Shah Al-Karmani, indikasi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu susah, selalu susah. Sedangkan menurut Abdul Qasim Al-Hakim, orang yang takut kepada sesuatu maka dia akan lari darinya. Sedangkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia akan lari kepadanya. Dunun Al-Misri pernah ditanya, kapan bagi seorang hamba menemukan jalan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kemudian beliau menjawab, apabila dia menempatkan dirinya pada posisi sakit, maka dia akan menjauhkan diri dari segala hal karena sakitnya takut bertambah. Menurut Mu'adz bin Jabal, hati dan ketampanan wajah orang mukmin tidak akan tentram dan tenang sebelum dia mampu untuk meninggalkan titian neraka jahanam di belakangnya. Sedangkan menurut Bishr Al-Hafi, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan harta milik yang tidak memiliki tempat kecuali di hati orang yang bertakwa. Abu Utsman Al-Hariri mengatakan, cacatnya orang yang takut terletak karena ketakutannya. Al-Wasiti juga mengatakan, takut merupakan penghalang antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya. Perkataan ini mengandung kemusykilan. Artinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui waktu yang kedua. Bentuk-bentuk waktu tidak akan diketahui untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kebaikan orang-orang yang baik merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ahmad Ats-Tsauri mengatakan, yang dimaksud orang yang takut adalah orang yang lari dari Tuhan menuju Tuhan. Sebahagian ulama berpendapat bahwa indikasi takut adalah bingung dengan cara yang samar. Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang takut, kemudian beliau menjawab, takut adalah jatuhnya siksaan melalui saluran nafas. Imam Al-Qushairi telah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan bahwa takut tidak akan mampu menceraikan hati kecuali keruntuhan. Imam Al-Qushairi juga telah mendengar Abu Utsman berkata bahwa kebenaran takut adalah meninggalkan perbuatan dosa, baik itu lahir maupun batin. Menurut Dunun Al-Misri, manusia akan tetap di tengah jalan selagi dia kuat apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tersesat. Sedangkan menurut Hakim Al-Asam, tiap sesuatu memiliki hiasan. Hiasan ibadah adalah takut, sedangkan indikasi takut adalah memperkecil keinginan. Suatu saat, seorang laki-laki bertanya kepada Bishr Al-Hafi, "Saya pernah memperlihatkan takut mati." Kemudian Bishr Al-Hafi menjawab, "Datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting." Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa saya pernah mendatangi Imam Abu Bakar bin Fawruq. Ketika saya melihatnya, kedua matanya bercucuran air mata. Kukatakan kepadanya bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan dan akan menyembuhkanmu. Kemudian beliau menjawab, "Engkau tak akan pernah melihatku takut mati, tetapi saya takut di balik mati itu." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan bahwa pernah kutanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat yang berbunyi, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang yang memberikan sesuatu yang telah diberikan, sedangkan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Tuhannya. Apakah mereka orang-orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu adalah orang-orang yang minum khamr dan orang-orang yang mencuri? Kemudian beliau menjawab, tidak, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, dan bersedekah. Mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang dimaksud ayat yang berbunyi, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mereka termasuk orang yang menang. Menurut Abdullah bin Mubarak, takut tidak akan bangkit sehingga ia tertanam di dalam hati dengan konsistensi pendekatan, baik secara samar maupun secara terang-terangan. Sedangkan menurut Ibrahim bin Syaiban, apabila takut sudah tertanam di dalam hati, maka segala keinginan hawa nafsu dan cinta dunia pun akan terbakar dan tertolak. Menurut suatu pendapat, takut merupakan kekuatan ilmu sesuai dengan perjalanan hukum. Sedangkan pendapat lain mengatakan takut merupakan gerak hati karena keagungan Tuhan. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, hati jangan sampai terkalahkan kecuali dengan takut. Apabila harapan dapat mengalahkan hati, maka ia akan rusak. Selanjutnya ia berkata, apabila sikap takut telah ditanamkan, maka derajat mereka akan terangkat. Dan apabila sikap takut disia-siakan, maka derajat mereka akan jatuh. Al-Wasyuti mengatakan bahwa takut dan harapan adalah dua pengikat diri atau jiwa, sehingga tidak terjebak di dalam kebodohan. Ia juga mengatakan bahwa apabila kebenaran telah tertanam di dalam hati, maka sikap berharap dan takut tidak akan muncul kembali. Sedangkan menurut Ustadz Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, hal ini nampak terjadi kemusykilan. Apabila dimensi kebenaran telah berpengaruh, maka ia akan memperoleh ketinggian rahasia hati. Kebahagiaan tidak akan diperoleh hanya dengan mengingat dua peristiwa. Sikap takut dan harapan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berpengaruh melalui hukum kemanusiaan. Husain bin Mansur mengatakan bahwa barang siapa yang takut dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala pintu akan ditutup. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai dan memberikan rintangan dengan 70 penghalang. Minimal ia bersikap skeptis.
Hal yang menyebabkan takut adalah karena mereka berpikir tentang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan dirinya khawatir berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah Ta'ala yang belum pernah mereka pikirkan. Allah berfirman juga di dalam ayat yang lainnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinun sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang perbuatannya merugi, yaitu orang-orang yang perbuatannya telah sesat di dunia dan mereka menduga bahwa mereka mengerjakan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali orang yang diberikan kenikmatan, keadaannya menjadi berbalik dan perbuatan jahatnya menjadi ketetapan. Oleh karena itu, sikap senang hati dan takut perlulah ditanamkan. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq memberikan gambaran dengan gubahan syair. Engkau telah berprasangka baik terhadap hari-hari jika keadaannya membaik, dan engkau tidak takut terhadap apa yang telah ditakdirkan. Waktu-waktu malam telah menyelamatkanmu, tetapi engkau menipunya. Dan ketika keheningan malam tiba, kekeruhan mulai terjadi. Imam Al-Qushairi mendengar Mansur bin Makhraf Al-Maghribi berkata, dua orang laki-laki saling berteman dalam satu kajian tentang masalah iradah dalam jangka waktu yang relatif pendek, kira-kira 2 tahun. Salah satu di antara mereka pergi dan meninggalkan temannya. Setelah itu, kabarnya tidak pernah terdengar lagi. Suatu saat temannya yang lain bertempur di medan perang dan membunuh tentara Romawi. Ketika seorang laki-laki keluar dengan kepala tertutup dan senjata di tangan menuntut agar semua keluar ke medan perang, maka keluarlah salah seorang dari para pahlawan sehingga dia terbunuh. Kemudian yang ketiga keluar juga terbunuh. Di dalam kondisi seperti itu, seorang sufi keluar dan agak berjauhan. Orang Romawi itu memandang wajahnya dan ternyata orang yang dipandang adalah temannya di waktu belajar tentang masalah iradah dan ibadah selama 2 tahun. Orang sufi itu bertanya, "Apakah engkau sering membaca Al-Quran?" Tentara Romawi itu menjawab, "Saya tidak ingat satu huruf pun dari Al-Quran." Orang sufi kemudian berkata, "Hal itu jangan kau kerjakan dan kembalilah." Tentara Romawi kemudian menjawab, "Hal itu tidak pernah saya kerjakan. Sekarang saya memiliki kedudukan dan kekayaan. Oleh karena itu, hendaklah engkau pergi. Jika tidak, engkau akan saya bunuh seperti mereka." Orang sufi berkata, "Ketahuilah, engkau telah membunuh 3 orang Islam. Engkau tidak akan menjadi hina karena pulang. Oleh karena itu pulanglah engkau dan saya akan menangguhkan." Orang laki-laki itu lantas kembali pulang diikuti oleh orang sufi tersebut. Di dalam kondisi demikian, orang sufi tersebut dapat menikam dan membunuhnya. Setelah pertempuran, orang sufi tersebut terbunuh di hadapan orang-orang Nasrani. Menurut satu pendapat, apabila terdapat sesuatu yang nampak di hadapan iblis, maka malaikat Jibril dan Mikail akan menangis dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur mereka, "Mengapa kalian berdua menangis?" Kemudian mereka akan menjawab, "Ya Tuhan, kami tidak mampu menjaga tipu dayamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah, "Jadilah kalian seperti ini. Jangan kalian berusaha untuk menjaga atau mengamankan tipu dayaku."
Diriwayatkan dari Syari As-Sakti yang berkata, suatu saat saya pernah melihat hidungku yang berada di dalam mulutku. Saya takut hidungku akan menjadi hitam ketika saya melihat siksaan. Abu Hafiz berkata, selama 40 tahun saya berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihatku dengan penuh kebencian, sedangkan perbuatanku akan menunjukkan hal itu. Hatim Al-Asam berkata, janganlah bersifat sombong karena memperoleh tempat yang baik. Tidak ada tempat yang lebih baik melebihi surga. Oleh karena itu, wajar bagi Nabi Adam alaihi salam berjumpa dengan sesuatu yang pernah dia jumpai. Jangan sombong karena banyaknya ibadah, sebab iblis lebih lama beribadah ternyata menjumpai sesuatu yang pernah ia jumpai. Jangan sombong karena banyaknya ilmu, sebab Bal'am yang selalu mengagungkan nama Allah yang Maha Agung ternyata dia mati kafir. Jangan sombong karena mampu melihat orang-orang yang baik, sebab tak seorang pun yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan jika berjumpa dengan sanak famili musuh-musuhnya. Suatu hari, Ibnu Mubarak berjumpa dengan teman-temannya. Lalu kemudian beliau berkata, di tengah malam, saya memberanikan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon agar dimasukkan ke dalam surga. Ada pendapat yang mengatakan, Nabi Isa alaihi salam keluar bersama seorang Bani Israel yang saleh. Di dalam perjalanan mereka diikuti oleh seseorang yang selalu berbuat dosa dan terkenal kefasikannya. Dia duduk bersandar dalam posisi yang berjauhan dari mereka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah saya. Bersamaan dengan itu laki-laki soleh tersebut juga berdoa, ya Allah, besok di hari kiamat jangan kau kumpulkan saya dengan orang yang bermaksiat itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya telah mendengar doa keduanya. Doa orang yang soleh saya tolak, dan doa orang yang selalu berbuat maksiat akan saya ampuni. Dzunun al-Misri berkata, telah aku tanyakan kepada Ulaim, kenapa engkau disebut sebagai orang gila? Kemudian beliau menjawab, apabila saya dipenjara begitu lama, maka saya menjadi gila karena takut berpisah. Di dalam konteks pengertian ini, ahli syair berkata, seandainya di hadapanku ada batu besar, pasti akan aku buka. Namun bagaimana mungkin orang lain akan mampu membawa atau memikul tanah liat? Sebahagian ulama berkata, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat mengharapkan umat dan takut terhadap dirinya sendiri kecuali Ibnu Sirin. Menurut satu ungkapan, Sufyan Ats-Tsauri di dalam keadaan sakit menyindir dokter yang sedang memeriksanya dengan ucapan, inilah seorang laki-laki yang tidak takut terhadap penyakit limpah hatinya. Dokter itu mendekat dan meraba lehernya seraya berkata, saya tidak tahu bahwa diri Abu Hanifah sama dengan diri Abu Sufyan Ats-Tsauri. Imam Asyibli pernah ditanya, kenapa matahari menjadi kuning ketika terbenam? Karena ia meninggalkan tempatnya yang sempurna, sehingga ia menjadi kuning karena takut pada tempatnya. Demikian juga terhadap orang mukmin, apabila akan meninggalkan dunia, warnanya akan menjadi kuning karena takut pada tempatnya. Oleh karena itu, apabila matahari akan terbit, ia akan terbit dengan terang dan bersinar. Demikian juga orang mukmin apabila dibangkitkan dari kubur, ia akan bangkit dengan wajah yang bersinar. Begitu jawabnya. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, beliau berkata, saya memohon kepada Tuhan agar dibukakan pintu dengan sikap takut, sehingga ia dapat terbuka. Demikian juga saya takut pada kekuatan akalku.
Oleh karena itu saya juga memohon, ya Allah, berilah saya berkemampuan. Berilah saya kemampuan berdasarkan apa yang telah saya kuasai, sehingga diriku menjadi tenang. Demikian penjelasan dari Ar-Risalah Al-Qusyairiyah pada tema makom atau pendakian suluk, pendakian seorang salik di dalam suluknya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tema yang sama, akan tetapi pada pembahasan yang berbeda, insyaallah, yaitu pembahasan tentang roja atau tentang pengharapan, berharap. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu disadari ataupun tidak. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalam pembahasan tersebut, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, bukan berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.